KUHP lama dan KUHP nasional. Nah, aku nggak cuma sendirian aja nih. Aku ada juga teman-teman aku yang keren ini yang bakal membantu aku buat jelasin materi yang akan kami sampaikan. Nah, sebelum itu ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan dulu ya. Oke, dimulai dari aku sendiri. Rizky Amelia selaku moderator. Semuanya perkenalkan, nama aku Aura Tasya sebagai pemateri pertama. Oke, perkenalkan nama aku Aisyah Hayani sebagai pemateri kedua. Oke, perkenalkan nama saya Junior Sadireza sebagai pemateri ketiga. Aku Muhammad Kawazaki sebagai pemateri juga. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rayhan Rizi sebagai pemateri terakhir. Ya, kami tadi udah dibuka sama Apeng. Boleh dong aku buka sekali lagi biar semangat teman-teman semua masih terasa nih. Soalnya udah pada lemes gak sih, lapar atau gimana nih ya Kak? Oke, aku izin buka sekali lagi ya. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas juga. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal jelasin tujuan pemidanaan, tapi dari KUHP yang pertama dulu, baru aku lanjut ke KUHP yang selanjutnya. Ya, tujuan pemidanaan pada KUHP lama WPS. Nah, yang pertama itu adalah deterrence atau pencegahan, di mana teman-teman pidana itu dijatuhkan untuk memberikan efek jerak. Diharapkan pelaku tersebut tidak akan mengulangi kejahatan yang sama di lain waktu. Yang kedua itu adalah protection of society, yaitu perlindungan masyarakat, di mana pemidanaan juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dan juga memberi rasa aman kepada masyarakat biar mereka itu terhindar dari dampak negatif. KUHP nasional tentunya terdapat perbedaan atau tambahan, salah satunya itu adalah restoratif justice. Ini adalah pemulihan teman-teman. Jadi apa sih itu restoratif justice? Ini adalah sebuah konsep di mana hukum itu nggak cuma menghukum pelaku. Mungkin yang tadinya dia KUHP lama itu fokusnya hanya kepada menghukum pelaku, tetapi di dalam KUHP yang terbaru fokusnya itu adalah bisa memperbaiki hubungan antara pelaku dengan korban, lalu bisa menyelesaikan masalah jauh lebih damai. Kemudian korban dipastikan dapat mendapatkan pemulihan dan juga tentunya pelaku bertanggung jawab tanpa harus langsung dihukum berat. Nah, konsep ini fokus pada pemulihan keadaan dan juga bukan pembalasan aja kayak KUHP sebelumnya. Baik guys, kiranya segitu dulu aja materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Aura kembali lagi ke moderator. Kurang teman-teman, ternyata terlihat jelas banget ya tujuan dari pemidanaan perbedaannya dalam KUHP lama dan KUHP nasional. Nah, selanjutnya ada juga perbedaan jenis-jenis pidana dalam KUHP lama dan KUHP nasional. Wah, ternyata pidana ini juga punya banyak jenisnya ya. Nah, biar lebih jelas lagi bakal dijelasin sama Kak Keisha. Boleh Kak? Oke, terima kasih Kak Apeng. Nah, di sini aku mau nambah sedikit soal pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP dan KUHP nasional. Ternyata dalam dunia pidana itu bukan cuma sekedar pidana penjara, pidana mati, atau pidana denda doang. Nah, di sini aku bakal membahas mulai dari KUHP lama ya teman-teman. Dan KUHP lama ini adaptasi dari pasal sebelumnya itu pidana ini dibagi menjadi dua, ada pidana pokok dan pidana tambahan. Nah, kalau misalnya pidana pokok itu dia pidana utama yang dijatuhi kepada pelaku tindak pidana. Dia bisa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Terus ada lagi nih pidana tambahan yang dijatuhkan pengawasan dalam pengumuman putusan. Nah, kalau misalnya dalam KUHP ini dia lebih berfokus kepada memberikan efek jerak seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Aura sebelumnya. Dia memberikan hukuman yang benar bagi pelaku tindak pidana. Tapi dalam aturan baru sekarang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu KUHP nasional yang akan berlaku di tahun depan, itu ada beberapa perubahan di dalamnya. Ada juga beberapa penambahan. Dimana kalau dalam KUHP nasional pidana pokoknya ada satu perubahan besar yang mungkin tahu. Jadi dalam KUHP nasional sudah tidak mengenal lagi namanya pidana mati. Jadi pidana mati itu masih ada, tapi dia sudah termasuk dalam pidana khusus, bukan pidana pokok lagi, bukan pidana utama. Dimana jadi tidak semua nih pelaku jahatannya bisa semerta-merta langsung dijatuhi
Enggak deh ya, aman ya, aman ya. Jadi aku mau kasih contoh nih. Misalnya ada seorang pria bernama Alex. Alex ini pada hari Kamis ini dia melakukan curian. Nah, keesokan harinya dia melakukan lagi nih, misalnya penipuan pada temannya. Terus 2 hari setelahnya dia melakukan lagi penggelapan. Nah, itulah dimaksud dalam pidana itu konkursus. Konkursus ini adalah di saat satu pelaku melakukan lebih dari satu tindak pidana. Oke, seperti yang udah kita dengar tadi ya teman-teman, ternyata jenis-jenis pidana itu gak cuma ada pidana pokok, tapi juga ada pidana tambahan. Nah, ternyata hukum pidana ada subjeknya nih. Kira-kira kalian pasti gak asing kan yang namanya dengan kata subjek? Tapi apa sih dimaksud subjek dalam hukum pidana? Boleh langsung aja kita dengerin penjelasan dari Kak Juni. Oke, perkenalkan nama aku Junian Sahadereza. Tanpa berlama-lama lagi, aku langsung menjelaskan perbandingan subjek hukum pidana dari KUHP lama dengan KUHP nasional. Sebelum itu, aku akan jelasin subjek hukum pidana itu digunakan untuk menentukan siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana. Nah, dalam KUHP lama, subjek hukum pidana itu hanya satu, yaitu orang perorangan atau peraturan persat. Nah, jadi artinya yang dapat dipidana itu hanya manusia sebagai individu. Kemudian dalam KUHP nasional, subjek hukum pidana itu dibagi jadi 2, yaitu orang perorangan dan korporasi. Apa sih itu korporasi? Jadi korporasi adalah organisasi atau kumpulan orang yang bertindak sebagai satu kesatuan dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Contohnya seperti perseroan terbatas atau disebut dengan PT, yayasan, firma, dan badan usaha lainnya. Dari PPT yang di sini saya akan menjelaskan hal lain, yaitu dalming, yaitu penyertaan dalam melakukan tindak pidana. Dalming itu keikutsertaan lebih dari satu orang dalam melakukan tindak pidana. Nah, dalming itu terdiri dari ada orang pelaku utama yang langsung melakukan tindak pidana, itu disebut dengan flagrant. Yang kedua itu ada pihak yang turut serta dalam melakukan tindak pidana, itu disebut dengan manajemen. Dan yang ada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan menyuruh orang lain disebut dengan dan flagrant. Kemudian ada orang yang melakukan tindak pidana dengan membujuk orang lain, itu disebut dengan quicklopen. Dan yang terakhir ada yang membantu dalam melakukan tindak pidana, itu disebut manipulatif. Ya, jadi teman-teman, subjek hukum pidana ini ternyata nggak cuma orang-orang aja ya, tetapi juga bisa berbentuk korporasi. Selanjutnya dalam pembahasan ini tentunya juga ada asas-asasnya nih. Penting banget karena seseorang nggak mungkin dihukum kalau nggak ada asas yang jelas. Biar lebih jelas lagi, langsung aja kita dengar penjelasan dari Kak Nicole. Diakui karena itu adalah hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law sebagai dasar penentuannya. Lalu dilanjutkan dengan lebih berfokus pada keadilan retributif sebagai pembalasan atau hukuman itu pada WPS lama. Kalau dibandingkan dengan KUHP nasional, kita itu bergeser ke keadilan kolektif. Di mana bentuknya itu pembinaan seperti pekerjaan di dinas sosial dan semacamnya. Lalu membedakan antara pejabat atau mistreatment dan pelanggaran yang berada di WPS atau KUHP lama. Dibandingkan dengan KUHP nasional, di mana kita menggunakan istilah tunggal tindak pidana tanpa pembedaan kejahatan atau pelanggaran. Nah, lanjut ke materi yang utama bakal saya sampaikan ini. Yaitu voting teman-teman. Aku nggak tahu ya, belum tahu pada lebih tepatnya gimana pembahasan dalam bahasa tersebut. Jadi secara singkat, voting itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud niat jahat untuk menyelesaikan suatu tindakan pidana, tapi perbuatan tersebut tidak selesai atau tidak menimbulkan akibat yang diinginkan. Jadi dalam hukum pidana Indonesia itu diatur dalam pasal 53 KUHP dan pasal 17 KUHP nasional. Nah,
suatu perbuatan itu dapat dianggap sebagai niat jahat bila percobaannya dapat dipidana jika memenuhi 3 unsur. 3 unsur utamanya adalah pertama, niat atau maksud jahat, kedua, permulaan pelaksanaan, dan ketiga itu tidak selesai dan tidak timbul akibat. Sebagai contoh sederhananya, di sini tadi nggak ada kan yang namanya Alex, nggak ada ya? Oke, aku pinjam ya nama Alex ya. Jadi di sini Radi menodongkan pistol kepada siapa ini namanya yang di sana? Faras. Nah, menodongkan pistol kepada Faras. Udah ditodong nih, mau ditembak, macet ya. Gak mati dong Faras ya. Alhamdulillah masih di sini kan. Nah, itu udah termasuk dalam pogging. Itu udah bisa dipidana. Walaupun nggak mendapatkan hasil yang diharapkan oleh Radi, tapi itu udah mencakup 3 syarat utamanya, yaitu niat jahat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesai. Itu teman-teman. Karena materi aku udah cukup sampai sini aja, kita kembalikan kepada moderator lagi ya. Terima kasih. Oke guys, jadi kalau tadi kita udah dengar tentang tujuan pemidanaan, jenis pidana, subjek hukum dan asas-asasnya. Yang terakhir ini ada juga pemahaman hakim. Ini menarik banget. Baiklah, saya perkenalkan sekali lagi nama saya Muhammad Al-Aiman Al-Azizi. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang perbandingan pemahaman hakim dalam KUHP lama dan KUHP nasional. Dalam KUHP lama tidak ada pemahaman hakim hanya bisa dipidana atau tidak dipidana. Yang ada hanya alasan pemaaf, pasal 44, 48, pasal 9 ayat 2, 50, 51. Ini alasan hukum, bukan hakim memaafkan. Nah, dalam KUHP lama, konsep pemaafan hakim ini diatur secara tidak eksplisit, yaitu tidak disatukan dalam pasal khusus, yaitu yang memberikan kesempatan hakim untuk memberikan kebebasan atau pengampunan kepada tindak pidana yang dengan didasarkan dengan alasan kemanusiaan atau proporsionalitas. Misalnya nih, kalian dijatuhi tindak pidana, nah namun hakim itu memaafkan kalian dengan alasan kalian itu kasihan atau lainnya. Nah, itu di dalam KUHP lama tidak ada. Selanjutnya, ini bukan pemaafan hakim, tapi alasan yang membuat pelaku tidak dapat dipidana. Yang pertama, tidak dapat bertanggung jawab. Yang kedua, daya paksa atau overma. Nah, yang terakhir, sedang menjalankan perintah jabatan. Nah, hakim di dalam KUHP lama itu dapat mengatakan dalam pasal yaitu seseorang itu dipidana atau tidak dipidana. Hakim tidak boleh mengatakan dalam satu kalimat